Seharian ini, Pak Bram hanya berdiam diri di toko mebelnya. Kedua karyawannya heran dengan tingkahnya Pak Bram yang sangat aneh hari ini. Pak Bram yang biasanya datang sesaat dan pergi tanpa pamit, kini betah berdiam diri di toko baklem Cina. Mbak Riana, bos kita itu kesambet Jin Tomang. Tumben banget, dari pagi sampai detik ini, betah banget berdiam diri berada di dalam toko. Ucap John heran. Biarin aja, suka-suka dia maunya apa, ucapku pada John. Enak ya jadi bos, bebas kayak burung terbang di langit. Tinggal kepakan sayap, langsung jos, gandos. Kemanapun bisa pergi, yang penting ini, ucap John sembari memainkan jarinya dengan kode uang. John, walaupun burung mempunyai sayap, tinggal terbang, namun tetap saja dia menggunakan tenaga dan mental yang kuat untuk mengarungi segala macam mara bahaya yang mengancamnya di atas sana. Justru menjadi burung itu penuh dengan tantangan dan rintangan. Jika sayapnya patah atau terkena air hujan, maka burung itu pun tidak akan bisa terbang lagi dan akan terjatuh dari ketinggian yang membuat tubuhnya remuk dan hancur ke atas tanah. Artinya, banyaknya harta dan tak menjamin kita hidup bahagia dan enak, John. Walaupun kita seperti kura-kura yang berjalan dengan lambat di darat, tak bisa terbang ataupun berlari dengan cepat, namun hidup kita santai dan gak ribet. Walaupun terkena hujan, kita akan bersembunyi dan berlindung di dalam batok. Intinya, setiap manusia mempunyai porsi dan rezekinya masing-masing. Tetaplah bersyukur dengan apa yang kita punya, dan jangan membandingkan hidup kita dengan orang lain. Jadikan para orang sukses itu sebagai motivasi agar kita juga bisa kaya. Namun jangan karena terlalu berambisi kita lupa akan segalanya, ucapku pada John. Mbak Riana benar, ucap John yang seumuran dengan adikku Fadil. Di toko mebel, Pak Bram, para karyawan akan pulang pukul 4 sore, lebih cepat dari toko yang lain. Sampai saat ini aku tak menanyakan perihal gajiku pada Pak Bram. Entah berapa jumlahnya per bulan, aku tak tahu. Riana, main ke rumahku yuk, ajak Ernie teman baruku. Mampir yuk, deket kok, ajak Ernie memaksa. Sebenarnya aku ingin sekali pulang ke rumah terlebih dahulu, namun aku tak enak menolak ajakan Ernie. Akhirnya aku terpaksa, aku pun ikut mampir ke rumahnya. Ayo masuk Riana, ajaknya mempersilakanku masuk ke dalam rumahnya. Ternyata rumah sederhana berbentuk minimalis adalah rumahnya Ernie. Padahal aku sering melewatinya pada saat aku pergi ke mebel Pak Bram. Tanpa dipersilakan duduk, aku langsung merebahkan bokongku di atas kursi empuk yang berada di ruang tamunya. Namun Ernie malah menarik tanganku untuk masuk ke dalam kamarnya. Kita mau kemana? Ucapku bingung. Ikut ke kamarku yuk, ucapnya. Tak ada satupun orang lain yang berada di rumah Ernie. Ibu sama bapak kamu kemana nih? Tanyaku ingin tahu. Aku hanya tinggal sendirian di rumah ini, Riana. Ibu dan bapakku tinggal di kampung. Tahu nggak, Riana? Rumah ini dibelikan oleh pacarku loh, ucap Ernie bangga tanpa kutanya. Oh, aku hanya beroria tanpa tertarik dengan cerita Ernie. Ini ganti baju kamu, nanti malam saja pulangnya, ucap Ernie memberikanku baju ganti. Maaf ya Ernie, tapi aku harus segera pulang. Ibuku sudah menunggu di rumah, ucapku menolak. Ya, sayang dong. Padahal tadinya
Aku ingin mengajakmu mengobrol tentang Pak Bram, ucapnya. Jujur, aku sama sekali tidak tertarik membicarakan bosku itu. Aku pun langsung pamit dan pulang dari rumah Ernie. Walaupun aku baru mengenalnya, aku sedikit tahu tentang kepribadian Ernie yang suka dengan kebebasan. Sampai di rumah, seperti biasa, aku mencium tangan ibu dan Bi Inah. Bagaimana hari pertama kamu bekerja, nak? Tanya ibu. Asyik dan menyenangkan, Bu. Jawabku sedikit berbohong. Padahal, di awal bekerja, aku seperti burung di dalam sangkar, karena Pak Bram selalu saja mengawasiku. Aku jadi risih dan kurang leluasa untuk bekerja. Syukurlah, nak, ucap ibu tersenyum. Nak, ibu rindu dengan Imran. Apakah Imran masih sibuk? Tanya ibu sedih. Aku sejenak terdiam dan mencoba mencari alasan yang tepat untuk menjawab pertanyaan ibu. Pada saat aku ingin menjawab, tiba-tiba Bang Imran sudah ada di depan pintu pekarangan. Aku cukup terkejut karena Bang Imran terlihat layaknya orang yang normal dan tak lagi menggunakan tongkat untuk penyangga tubuhnya. Mungkinkah Bang Imran sudah membeli kaki palsu? Ikatan batin ibu dan anak sangatlah kuat. Sebenarnya saat seorang ibu merindukan anaknya, kerinduannya pasti akan tersampaikan dan dirasakan oleh anaknya. Namun sayang, bagi anak yang tidak peka dan tidak perhatian, maka ibunya pasti rasa ikatan batin itu tak terasa di dalam jiwa seorang anak. Bang Imran, panggilku dari arah pintu rumah. Terlihat senyum ibu tak sabaran dan menghampiri Bang Imran lalu memeluknya. Nak, ibu rindu, ucap ibu menangis haru. Imran juga rindu, Bu. Maaf jika Imran baru sekarang datang mengunjungi ibu, ucap Bang Imran mempererat pelukannya. Kulihat Bi Ina menangis terseduh-seduh melihat pertemuan ibu dan anak yang sudah 2 bulan ini tak bertemu. Nariana, kapankah waktu Bibi bertemu dengan saudara Bibi? Curhat Bi Ina terisak. Aku tahu Bi Ina sangat sedih menantikan akan hal itu juga terjadi pada beliau. Dipeluk oleh saudara satu-satunya yang sudah berpuluhan tahun tak pernah bertemu. Bi, semua akan ada waktunya nanti. Bibi jangan putus asa dan tetaplah bersabar dan berdoa, ucapku menguatkan Bi Inah. Bang Imran pun masuk ke dalam rumah dan langsung menjulurkan kakinya. Kulihat wajahnya yang terlihat begitu kesakitan, seperti menahan rasa nyeri di sekitar tubuhnya. Sementara itu, ibu berlalu ke dalam dapur, ditemani Bi Inah untuk membuat makanan spesial kesukaan Bang Imran. Bang, abang kenapa? Tanyaku khawatir. Abang tidak apa-apa, Dek. Jawab Bang Imran masih menahan rasa sakit di wajahnya. Karena rasa tak percaya, aku pun mendekati Bang Imran dan memperhatikan kaki kirinya. Rasa penasaranku semakin tinggi yang membuatku terbuat nekat. Aku lalu mengangkat celana Bang Imran yang sebelah kiri sampai lutut tanpa meminta izin terlebih dahulu pada pemilik kaki. Bang Imran mencoba menahan tanganku, namun sepertinya Bang Imran kalah tenaga dariku. Kenapa terkejut ya? Aku saat ku tahu kaki Bang Imran yang tak normal itu dipakaikan rakitan bambu dan dibalut dengan kain sebagai pengganti kaki. Terlihat luka-luka kecil di seluruh kaki kirinya akibat kain balutan bambu terlepas. Bang, ucapku menutup mulut dan menangis. Cepat tutuplah, Riana.
sebelum itu melihatnya, ucap Bang Imran khawatir. Abang tidak apa-apa, Riana. Abang hanya memakai ini saat bertemu ibu saja. Ucap Bang Imran membuat hatiku sangat teriris. Masih kuingat dulu, saat rumah Bang Imran berdekatan dengan rumah ibu. Bang Imran sangat jarang mengunjungi ibu, yang walaupun hanya berjalan beberapa langkah saja. Namun sekarang ini, setelah kakinya tiada, Bang Imran berusaha keras bertemu dengan ibu. Meskipun saat melangkah, Bang Imran harus menahan rasa sakit. Bang, Riana janji, insya Allah gaji pertama Riana akan Riana belikan abang kaki palsu buat abang agar nyaman untuk pakai. Ucapku berjanji. Riana, abang baik-baik saja. Kamu tidak usah mengkhawatirkan abang. Sekarang abang minta tolong untuk menutup kembali kaki abang. Ucap Bang Imran memohon. Dengan derayan air mata, ku tutup kembali kaki Bang Imran. Sungguh hatiku sangat pilu melihat pengorbanan kakakku itu. Hanya karena ingin bertemu ibu, Bang Imran rela menahan rasa sakit. Bang Imran menghapus air mataku agar aku tak menangis lagi. Kakakku yang dulunya jahat kini berubah karena hidayah dari Allah. Dan itulah tak luput dari doa seorang ibu. Nak, ini ibu buatkan khusus buat kamu. Dimakan selagi hangat ya nak. Ucap ibu meletakkan masakan kuah kakap kesukaan Bang Imran beserta nasinya. Terima kasih bu. Masih ingat dengan masakan kesukaan Imran? Ucap Bang Imran terharu. Ibu tak akan pernah lupa dengan kesukaan para anak ibu. Bahkan Farid dan Rahmi pun menyukai kuah ikan kakap ini. Ucap ibu bersedih. Ibu pun menyuapi Bang Imran layaknya anak kecil. Biarkan ibu menyuapimu nak. Biarkan ibu mengenang saat waktu kecilmu dulu. Ucap ibu tersenyum. Namun Bang Imran menanggapinya ucapan ibu dengan linangan air mata. Tak kuasa, Bang Imran pun menangis sesegukan di pangkuan ibu. Begitu mulianya dirimu ibu. Walaupun Imran telah durhaka pada ibu, namun kasih sayang ibu tak pernah luntur dan berubah. Betapa bodohnya Imran selama ini yang tak patuh pada ibu. Ucap Bang Imran kembali terisak. Sudah nak, jangan menangis terus. Ayo dihabiskan makanannya, nanti keburu dingin. Ucap ibu mengusap air mata Bang Imran. Hati ibuku sungguh mulia dan luar biasa. Mampu bersabar dan tidak putus asa dalam keadaan apapun. Pantas saja Allah selalu memberikan beliau ujian dan cobaan yang sangat besar yang belum tentu orang lain mampu untuk menjalaninya. Rupanya Ibu Khadijah adalah orang yang terpilih dan terbukti kekuatan dari doa dan kesabaran beliau. Bang Imran yang tadinya durhaka kini menjadi anak yang berbakti. Tak lama Fadil pun pulang kerja yang diantarkan oleh Lingsi. Hanya sekedar menyapa kami, Lingsi langsung pamit pulang. Bang Imran, kapan abang datang? Sapa Fadil. Lumayan dek, jawab Bang Imran tersenyum. Bagaimana dengan kakinya abang? Sudah tidak sakit lagi? Tanya Fadil keceplosan. Kamu sakit nak? Tanya ibu khawatir. Enggak bu, kaki Imran hanya terkilir sedikit. Sudah sembuh kok bu, ucap Bang Imran berbohong. Sebenarnya Bang Imran ingin pamit pulang, namun ibu melarang Bang Imran untuk pergi. Ibu ingin Bang Imran bareng malam ini menginap di rumah. Azan maghrib pun berkumandang. Kami bersiap-siap mengatur saf
untuk sholat berjamaah. Abang saja yang jadi imam, ucap Fadil. Fadil, bacaan Bang Imran belum fasih, kamu saja, ucapku. Aku sengaja beralasan seperti itu, karena untuk menebeng kaki Bang Imran saat berdiri. Sementara ibu tak tahu tentang kaki Bang Imran. Beruntung Fadil mengerti dengan maksudku. Bang Imran pun berdiri di sebelah kanan, belakang Fadil. Saat sujud, Bang Imran malah mengelurkan kakinya di depan. Karena kaki yang terbuat dari bambu itu terasa kaku dan tak lembek mengikuti gerak tubuh. Usai sholat, ibu pun menjadi curiga dan bertanya lagi pada Bang Imran. Imran, tadi ibu lihat kamu tak bisa lagi berdiri. Apa yang kamu sembunyikan dari ibu, nak? Tanya ibu curiga. Tadi kaki Imran kesemutan, Bu, ucap Bang Imran beralasan. Sama sepertiku, ibu mendekati Bang Imran dan memegang kedua kakinya. Mata ibu lebih fokus ke kaki kiri Bang Imran. Kini, Bang Imran tak bisa mencari alasan ataupun mengelak lagi. Bang Imran pasrah karena kaki kirinya saat ini sedang diperiksa ibu. Ketika celana Bang Imran terangkat, ibu langsung menutup mulutnya dan menangis terguguh. Ya Allah Imran, apa yang terjadi denganmu, nak? Ucap ibu sembari membuka kaki palsu rakitan dari bambu. Bukan hanya ibu yang terkejut, Fadil dan Bi Ina pun ikut terkejut dan menangis. Kenapa bang? Kenapa abang menghukum diri abang seperti ini? Ucap Fadil menyesalkan. Bergegas ku ambil kotak obat dan mengobati luka kecil-kecil yang lecet di kaki buntung Bang Imran. Ibu memaksa Bang Imran untuk bercerita tentang apa yang sebenarnya terjadi. Bang Imran pun menceritakan kejadian semuanya. Bu, musibah yang Imran rasakan saat ini tak sebanding dengan apa yang Imran lakukan terhadap ibu, ucap Bang Imran terisak. Ibu semakin terguguh sambil memeluk tubuh Bang Imran. Di mana istri dan cucu ibu, nak? Tanya ibu ingin tahu. Bang Imran terdiam sesaat, mungkin sedang mencari alasan selanjutnya untuk menutupi masalah yang dideritanya. Yuli dan kedua cucu ibu ada di rumah, ucap Bang Imran bohong. Syukurlah, nak, ucap ibu lega. Entah sampai kapan Bang Imran akan berbohong kepada ibu. Walaupun tak ingin ibu terbebani, pada akhirnya akan ketahuan juga. Aku tahu alasan Bang Imran. Jika Bang Imran jujur, maka mau tak mau, Bang Imran pasti akan tinggal bersama kami. Dan untuk menghindari itu, Bang Imran terpaksa berbohong. Bang Imran benar-benar saat ini menjaga perasaan ibu. Saat tidur malam pun, ibu menemani Bang Imran. Begitu cintanya beliau kepada anaknya. Ibuku memperlakukan kami dengan adil. Dulu, saat Fadil terluka, ibu juga menemani Fadil tidur di sampingnya. Ketika ibu sudah terlelap di samping Bang Imran malah menangis, menatap wajah sadu ibu yang telah keriput dimakan usia. Tak henti-hentinya Bang Imran mencium tangan ibu karena merasa sangat bersalah. Hingga Bang Imran pun terlelap dan tangan ibu tak lepas dari genggamannya. Saat sholat subuh, Bang Imran tak lagi menggunakan kaki palsu rakitannya. Bang Imran sholat dalam keadaan terduduk karena tak mampu untuk berdiri. Setelah sarapan pagi dan mandi, Bang Imran pamit pada kami untuk pulang ke rumahnya. Nak, kapan-kapan ajak istri dan anakmu datang ke sini. Sampaikan salam ibu pada mereka, ucap ibu memeluk Bang Imran. Bang, ambillah,
ucap Fadil memberikan sedikit rezekinya pada Bang Imran. Simpanlah dek, untuk keperluanmu, ucap Bang Imran menolak. Bang, rezeki jangan ditolak. Fadil pun memasukkan uang itu ke dalam kantong Bang Imran. Kemudian Fadil memapa Bang Imran naik ke atas taksi. Lambaian tangan Bang Imran membuat air mata ibu berkaca-kaca melihat kepergian anaknya. Setelah kepulangan Bang Imran, aku dan Fadil bersiap-siap berangkat bekerja. Sampai di tempat kerjaku, kulihat Pak Bram sudah berdiri di depan toko. Assalamualaikum Pak, sapaku. Jawabnya hanya berdaham, tanpa menjawab salamku. Tak lupa, aku pun menyapa kedua teman kerjaku, Ernie dan John, yang sudah datang duluan. Pak Bram pun pergi, tanpa pamit dari toko mebelnya. Benar-benar bosku itu sulit ditebak. John, kamu ngerasa gak sih? Tadi Pak Bram berdiri di depan toko, terlihat gelisah, dan sepertinya menunggu seseorang. Terus saat Riana tiba, Pak Bram malah pergi begitu saja, ucap Ernie. Iya benar, ucap John setuju. Aku tak begitu menghiraukan percakapan mereka berdua, karena membicarakan bosku yang dingin itu serasa tak penting bagiku. Terlebih setelah aku tahu Pak Bram punya hubungan spesial dengan kakak iparku, Mbak Sherly. Riana, waktu kamu menjadi pengasuhnya ayah, bagaimana sikap Pak Bram padamu? Tanya Ernie kepo. Datar tanpa ekspresi, jawabku singkat. Apa kamu tak pernah diperhatikan oleh Pak Bram? Tanya Ernie ingin tahu. Maksudnya? Tanya aku bingung. Sebel deh, bicara sama kamu Riana. Masa itu aja gak ngerti? Ucap Ernie meninggalkanku, menuju lagi ke meja kasir. Tiba-tiba terdengar suara perempuan yang tak asing di telingaku di luar sana. Pak Bramnya ada? Tanya perempuan itu pada John. Karena penasaran, aku pun menghampiri John. Dan suara itu benar miliknya Mbak Sherly. Kamu? Ucap Mbak Sherly memandangku sinis. Di mana bosmu? Tanya Mbak Sherly kepada John. Bos kami baru keluar tante, ucap John. Muka Mbak Sherly terlihat merah padam, karena John memanggilnya dengan sebutan tante. Hei babu, memangnya aku keluargamu? Kamu panggil aku tante? Wajahmu itu lebih tua dariku. Tante, sembarangan aja manggil orang, ucap Mbak Sherly emosi. Memang tante sudah tua kok, ucap John usil. Dada Mbak Sherly naik turun, dan tak sadar satu tamparan mendarat di bibir John. Hei nenek lampir, pergi sana, bikin ribut aja di sini, teriak Ernie. Kalian semua babu yang kurang ajar. Aku aneh saja, mengapa bos kalian itu memilih kalian menjadi pekerjanya, ucap Mbak Sherly, menghina kami dan pergi berlalu dengan mobilnya. Rupanya Mbak Sherly saat ini sudah bisa menyetir sendiri. Kamu gak apa-apa John? Tanyaku melihat pipi John memerah akibat tamparan Mbak Sherly. John tidak apa-apa Mbak, cuma ada rasa nyeri sedap gitu, ucapnya bercanda. Riana, kamu tahu nggak wanita itu siapa? Tanya Ernie. Aku hanya menggeleng-gelengkan kepala dan berpura-pura tak mengenal Mbak Sherly. Dia itu cinta pertamanya Pak Bram. Dari dulu kegatelan ngejar-ngejar Pak Bram. Padahal wanita lampir itu sudah bersuami. Pak Bram selalu menghindarinya. Namun wanita gatel itu tetap nekat mendekati Pak Bram. Jelas Ernie seolah tahu segalanya. Aku serasa ingin tahu lebih banyak info tentang kakak iparku itu, dan mulai tertarik dengan cerita Ernie. Sementara John sibuk mengusap pipinya dengan es batu, agar rasa nyerinya hilang. Artinya,
Suami wanita itu tak tahu jika istrinya bermain serong, tanyaku pura-pura. Semoga saja suaminya nggak tahu. Aku nggak pernah melihat sisi suami lampir itu. Pasti suaminya terlalu sibuk hingga istrinya yang kegenitan itu tak diketahuinya selingkuh, ucap Ernie. Saat asik mengobrol, tiba-tiba suara langkah kaki Pak Bram sudah ada di belakang kami. Wajah Ernie mulai ketakutan, namun aku terlihat biasa saja. Ernie, tolong kamu ke ruangan saya, ucap Pak Bram tanpa ekspresi dan berlalu pergi. Mati aku, Riana. Jika tadi Pak Bram mendengar obrolan kita, alamat aku akan dipecat, ucap Ernie ketakutan. Tenanglah, ucapku menyemangati Ernie. Tak lama, Ernie pun keluar dengan wajah yang ceria dan senyum-senyum. Entah apa yang dirasakannya saat ini. Cile, tadi ketakutan, sekarang senyum-senyum. Ada apa sih, Mbak? Tanya John heran. Rahasia dong, jawab Ernie. Ernie pun datang menghampiriku. Tanpa kutanya pun Ernie langsung bercerita tentang dipanggilnya tadi oleh Pak Bram. Ternyata Pak Bram hanya mengucapkan selamat pada Ernie atas dedikasinya bekerja di mebelnya selama ini. Dan Ernie pun memperlihatkan sebuah amplop putih yang diberikan Pak Bram sekaligus bonus. Aku yang mendengarkan cerita Ernie juga ikut bahagia. Selamat ya Ernie, ucapku memeluk Ernie. Mbak, traktirannya dong, bakso Mas Jengkol, ucap John. Entah mengapa ketika John menyebut nama Mas Jengkol, aku seperti digelitik dan merasa sangat lucu. Tak sadar aku tertawa lepas. Tawaku yang renyah juga menular pada John dan Ernie. Aku tak sadar jika Pak Bram memperhatikan kami dan ikut tertawa di balik kaca ruangannya. Seperti janji Ernie, aku dan John akan ditraktir makan bakso di tempat Mas Jengkol. Dengan menaiki taksi sekitar 15 menit, kami pun sampai di bakso viral tersebut. Terpasang spanduk besar di depan warungnya yang bertulisan logo Mas Jengkol. Ternyata pengunjung di sini sangat ramai. Artinya bakso Mas Jengkol enak dan terkenal. Setelah Ernie memesan bakso tersebut, kami pun duduk di kursi yang masih kosong di sudut ruangan. Tak lama bakso kami pun diantarkan pelayan. Nih, pemilik bakso yang bernama Pak Jengkol itu yang mana nih? Tanyaku penasaran. Itu yang kumisan kayak belut kecepit, canda Ernie. Lagi-lagi aku tertawa lepas mendengar Ernie melawak. Saat ku seruput 1 sendok kuah bakso Mas Jengkol, rasanya memang sangat segar dan enak. Pantas saja bakso ini dipenuhi para pembeli. Karena sudah langganan, Ernie pun memanggil Mas Jengkol. Nereng Eni, tumben baru nongol, sapa Mas Jengkol ramah. Iya nih Mas, kebetulan teman saya ini penasaran dengan Bapak dari tadi, ucap Ernie sembari menatapku. Tatapan Mas Jengkol membuatku merasa lucu. Wajahku merah karena menahan tawa melihat mimik wajah Mas Jengkol. Terlebih bentuk kumisnya yang tak bisa aku tahan untuk tak tertawa. Usai menghabiskan bakso kami, Ernie pun membayar bakso kami. Saat keluar dari ruangan bakso itu, aku berpapasan dengan Bang Farid. Sayang, kamu kesini juga, sapa Ernie pada Farid. Tadinya aku ingin menyapa duluan, namun kini lidahku menjadi keluh karena terkejut. Wajah Bang Farid begitu pias, membuat melihatku ada di depan matanya. Riana, John, kenalin, ini kekasih aku, ucap Ernie dengan bangga memperkenalkan Bang Farid kepadaku. Farid, ucap Bang Farid berpura-pura tak mengenaliku. Ernie, makasih ya atas traktirannya. Aku pulang duluan, pamitku pada Ernie.
Begitu juga dengan John, pamit pulang ke kontrakannya. Di dalam perjalanan pulang, aku terus saja terbayang dengan kejadian yang baru saja aku lihat. Bang Farid dan Mbak Sherly sama-sama jahat dan tukang selingkuh. Terima kasih udah dengerin audio di Eva Family. Jangan lupa like, komen, share, dan juga subscribe ya. Aku tunggu. Terima kasih.